Saudaraku yang kekasih, sepanjang bulan ini kita akan memikirkan tentang tema pokok kita mengenai pencobaan. Pencobaan, saudaraku, saya pikir menjadi sesuatu yang penting untuk kita pikirkan khususnya di dalam memasuki kehidupan kita yang mengalami banyak sekali kesulitan karena krisis yang kita alami. Bagaimana saudara coba menerjemahkan apa yang saudara alami ketika mendadak sampai di kantor? Saudara mendapatkan sesuatu yang tidak dapat saudara bayangkan, yaitu selembar surat yang berbunyi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Bagaimana pula saudara menyikapi jikalau setiba di rumah saudara mendapat kenyataan bahwa anak saudara yang saudara kasihi sakit keras, sementara tidak ada cukup uang untuk biaya pengobatan. Bagaimana pula saudara menerjemahkan jikalau mendadak saudara mendapatkan satu sakit penyakit yang begitu sulitnya, begitu beratnya. Padahal saudara adalah tumpuan keluarga. Saudara kecewa berat? Saudara marah? Atau apa yang akan saudara lakukan? Bagaimana saudara memahami pemeliharaan Allah dalam hidup kita? Bagaimana dengan seluruh realita pahit yang kita alami? Karena nyata-nyatanya setiap orang percaya tidak berarti lepas daripada kesulitan. Setiap orang percaya tidak berarti lepas daripada sakit penyakit mereka mengalaminya. Hanya menarik sekali saudaraku. Alkitab mencatat banyak orang-orang Kristen mengalami kesulitan. Tetapi mereka tetap tekun, tetap tegar di dalam apa yang mereka alami. Dan mereka memenangkannya. Persoalannya adalah ketika berita yang sering kita dengar seakan-akan menjamin memberikan satu garansi kalau percaya kepada Tuhan kita sukses secara ukuran materi. Ini yang menjadi masalah. Bukan berarti tidak bisa sukses. Tetapi selalu sukses itu yang jadi masalah. Selalu hebat itu yang menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan nasib mereka yang miskin? Apakah Tuhan tidak mencintai mereka? Bagaimana mereka yang sakit? Apakah Tuhan tidak mengasihani mereka? Bagaimana mereka yang mengalami kesulitan? Apakah Tuhan meninggalkan mereka? Saudara, melalui kesempatan ini, mari kita pikirkan sama-sama. Supaya kita boleh menjalani perjalanan hidup kita dengan bijak, dengan tidak berbuat dosa kepada Tuhan kita. Dengan bijak, dengan menyenangkan hati Tuhan kita. Pencobaan. Secara terminologi kata, saudara, di dalam Alkitab, maka memberikan pengertian seperti ini. Perjanjian Lama yang memakai bahasa Ibrani menjelaskan pencobaan berasal dari kata benda masa atau kata kerja Ibraninya masa S1 atau bakhan. Nah dalam kata bendanya dia berarti adalah cobaan atau ujian. Dalam kata kerja dia berarti mencoba atau menguji. Nah bahkan itu sendiri saudara mempunyai pengertian dasar adalah menguji atau melebur atau membersihkan logam. Nah ini menarik sekali. Jadi kata asal yang berarti menguji atau melebur atau membersihkan logam sebagai satu proses untuk mencapai nilai paling tinggi daripada logam. Nah emas itu kalaupun dilebur, dibersihkan sedemikian rupa, dibakar, dia tetap akan menjadi emas, bukan? Tetapi kalau bukan emas, dibakar, ya sudah, angus, habis. Ya kan dia akan mampu mengalami pengujian seperti itu. Dia tidak akan mampu dilebur dan dibersihkan seperti itu. Hanya emaslah, sebagai logam mulia, sebagai logam yang tahan bakar, sebagai logam yang tahan diuji. Nah itulah yang biasa dipakai untuk mengatakan bahkan untuk menentukan kualitas dari logam. Dalam bahasa Yunani, saudara, kata benda yang dipakai adalah perasmos dan kata kerjanya perazo. Nah, kata kerja perazo ini mempunyai arti yang sama dengan bakhan, yaitu kata kerja dalam bahasa Ibrani. Artinya, pendekatan perjanjian baru pun sama memakai kalimat memahami arti pencobaan itu. Yaitu menguji, melebur, membersihkan logam. Satu proses untuk mencapai hasil. Satu proses untuk mencapai tingkat yang diharapkan. Nah saudara yang kekasih, kalau begitu, kita melihat dari terminologi kata ini, maka
Pencobaan itu berarti pengujian yang bersifat positif, bukan? Tetapi, ia dapat juga sesuatu yang bersifat negatif. Jadi di sini harus hati-hati lagi. Kata dasarnya sudah kita temukan. Apa yang dimaksud oleh Alkitab dengan kata pencobaan? Terminologinya sangat menarik. Menguji, melebur, atau membersihkan logam. Tentu untuk mencapai kualitas yang tinggi tadi, bukan? Namun, ia juga dapat bersifat secara negatif, saudaraku. Ia tidak selalu positif. Nah, di sini mari kita lihat. Dia atau pencobaan tadi bermakna positif. Karena apa? Karena dia menguji untuk menilai, memperbaiki sifat seseorang. Dia dipakai secara positif berarti menguji untuk menilai di dalam memperbaiki sikap seseorang, sifat seseorang. Seperti tadi proses pengujian daripada logam tadi, proses pembersihan daripada logam tadi. Itu sifat secara positifnya. Jadi melalui pencobaan seseorang diproses, seseorang dibersihkan seperti logam untuk mencapai kualitas yang paling tinggi, penampilan yang paling baik. Maka demikianlah orang percaya dicobai ya untuk memperbaiki sifatnya sehingga dia menjadi seperti yang dikehendaki, yang disukai oleh Allah. Jadi, pencobaan bisa bersifat positif? Bisa. Negatif juga bisa, saudara. Secara negatif adalah pencobaan berarti mencobai atau menggoda. Yaitu satu usaha untuk menunjukkan kelemahan seseorang. Bahwa orang itu lemah. Oke. Atau satu usaha untuk menjebak seseorang. Sehingga seseorang terperangkap masuk dalam jebakan, dalam perangkap itu. Sehingga dia tampak menjadi seperti orang yang bodoh. Dia tampak menjadi seperti orang yang konyol. Dia menjadi bahan tertawaan. Dia dicemoohkan. Sebaliknya, dengan yang positif tadi, justru menunjukkan kualitas, menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Maka yang negatif selalu bertujuan untuk menghancurkan, bukan membangun. Nah, saudara, jadi kedua sifat ini yang muncul di dalam Alkitab dengan kata yang dipakai sama, mencobai atau pencobaan atau cobaan. Jadi, dalam hal ini kita harus hati-hati sekali memahami pencobaan karena dia mempunyai makna positif atau makna negatif. Nah, itu sangat bergantung kepada konteks bacaan kita. Perikop mana yang sedang kita baca, apa tujuannya, apa maknanya, maka kita bisa melihat. Oh, ini bicara pencobaan secara negatif. Oh, yang ini bicara pencobaan secara positif. Jadi jangan cepat-cepat dulu mengatakan pencobaan bukan berasal dari Allah. Betul dalam satu sisi, tapi juga salah di sisi yang lain. Pencobaan tidak berasal dari Allah dalam pengertian yang mana? Kan begitu. Positif apa negatif? Mesti hati-hati. Nah, sekarang kita lihat saudara. Kejadian pasal 22 ayat 1. Saya akan bacakan untuk saudara. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, iya Tuhan. Firmannya, ayat 2. Ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, Allah mencobai Abraham. Sangat jelas kalimatnya ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham dengan meminta Ishak supaya dipersembahkan sebagai korban. Padahal Ishak adalah anak satu-satunya yang justru dijanjikan Allah. Baru dikasih. Kok mau diambil lagi? Padahal Tuhan janjikan, ia akan mendapatkan anak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi sekarang dapat anak semata wayang, malah diminta, saudara. Allah mencobai Abraham. Maka kita sendiri sama-sama mulai mengerti, bukan? Waktu Allah mencobai Abraham, Allah tidak sedang hendak mau menghancurkan Abraham. Allah tidak sedang hendak ingin merusak Abraham. Allah tidak sedang ingin menjebak Abraham. Tetapi sebaliknya, Allah ingin membangun Abraham. Allah ingin membentuk Abraham. Allah ingin memoles, membersihkan Abraham. Untuk sampai kepada nilai yang hakiki. Supaya boleh sungguh-sungguh disebut Bapa orang yang percaya.
Supaya sungguh-sungguh dapat disebut Bapa orang beriman. Karena bagi saya ini sangat menarik sekali, saudara. Abraham punya anak tunggal. Satu-satunya. Garis keturunan yang Allah janjikan. Allah minta, dia berikan. Karena apa? Karena dia percaya. Pada waktu dia berkata kepada Ishak, Ishak tanya, bagaimana dombanya? Dia mengatakan Allah akan menyediakan dombanya. Saudara, padahal yang mau dikorbankan siapa? Ishak. Tetapi waktu dia mengatakan Allah akan menyediakan domba, pasti dia tidak sedang ngomong ngawur. Pasti itu bukan asbun begitu ya. Itu adalah satu kalimat yang menunjukkan pengharapan dia bahwa memang Allah akan sediakan domba. Maka kita mulai melihat Kristus yang menjadi domba. Kristus yang berkorban untuk seluruh manusia. Nah, waktu domba diberikan di sana menjadi gantinya Ishak, memang ada domba yang kemudian dikorbankan. Itu adalah satu pengharapan yang sangat solid kepada pengorbanan Kristus. Di sana Abraham sudah memiliki konsep yang tersirat begitu jelas di dalam batinnya. Ada pengharapan, ada kehidupan, ada kebangkitan. Kalau dia disebut Bapa orang percaya, iya, menjadi wajar, saudara. Menjadi pas. Karena anaknya yang dikasihinya ketika akan dikorbankannya bukan karena mau dikorbankannya secara konyol, tapi karena dia percaya Allah akan memberikan yang baik dan yang bijak. Puji Tuhan, Abraham tidak salah percaya kepada Kristus. Abraham tidak salah menaati perintah Allah. Puji Tuhan, Abraham mengalami kemenangan. Allah mencoba Abraham bukan untuk menghancurkannya. Allah mencobai Abraham justru untuk mengalami kemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Jadi, Allah mencobai? Ya. Tapi awas. Dalam pengertian apa? Positif. Yang kedua, saudara. Bukan cuma Allah yang mencobai. Iblis pun ikut-ikutan mencobai. Iblis mencobai di dalam pengertian yang apa? Yang negatif. Jadi Alkitab juga pakai kalimat. Iblis mencobai. Iblis mencobai siapa? Mencobai manusia. Iblis mencobai siapa? Dalam peristiwa Ayub. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-12, saudara. Demikian firman Tuhan. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. 2 ayat 6. Maka firman Tuhan kepada iblis. Nah, ia dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. 7. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk. Dari telapak kakinya. Sampai ke batu kepalanya. Saudaraku, di sini kita melihat bagaimana yang bernama iblis itu mencobai Ayub. Ia ingin menghancurkan Ayub. Tetapi Tuhan memang menjaga dan berkata, engkau boleh mencobai Ayub, tetapi jangan ambil nyawanya. Maka iblis mengambil harta bendanya. Iblis mengambil anak-anaknya. Iblis mengambil kasih sayang istrinya. Iblis mengambil kesehatannya. Iblis mengambil sahabat-sahabatnya. Ayub nggak punya apa-apa lagi, saudaraku. Ayub dicobai untuk dihancurkan oleh iblis. Tetapi Tuhan penuh cinta kasih. Nah, disinilah perlu saudara hati-hati. Apakah Allah mencobai saudara? Dalam pengertian menguji saudara? Puji Tuhan. Apakah iblis mencobai saudara? Ingin merusak dan menghancurkan saudara? Jangan takut. Mengapa? Karena Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan memeliharamu. Tuhan akan melindungimu. Tuhan akan menolongmu. Jikalau engkau tetap percaya dan beriman kepadanya, saudara. Begitu sulitnya pergumulan dan kesulitan, pencobaan yang dialami Ayub. Tetapi dia dengan iman terus melangkah dengan mata memandang kepada Allah. Dia tidak ingin berdosa kepada Allahnya. Dia tidak ingin mengutuki Allah. Itu yang menarik. Dan dia memenangkan pencobaan itu. Jadi artinya, pencobaan yang datang dari iblis pun dapat dipakai Allah sebagai alat untuk memproses anaknya. Tetapi kalau si anak ini, yaitu saudara dan saya sebagai orang percaya, adalah anak-anak manja yang tak karu-karuan, datang sedikit kesulitan terus nangis teriak sama Tuhan. Celakalah, bukan Allah tidak bisa menolong kita, tapi kita yang lari dari pegangan Allah. Bukan Allah tidak mampu untuk membereskan dan memenangkan kita dari pencobaan,
Tapi kita lah yang terlalu cengeng dan konsep salah memahami pencobaan. Sehingga yang kaya jatuh miskin, lalu bilang Allah tidak adil. Yang sehat menjadi satu hit, lalu bilang Tuhan tidak cinta. Itu salah kita. Kita salah mengerti cinta Tuhan. Salah mengerti pemeliharaan Tuhan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan yang kita persalahkan. Jadi, sekalipun pencobaan datang dari si jahat, Allah bisa pakai itu jadi alat. Saudara, Tuhan tidak akan kehabisan akal untuk menolong saudara. Hanya karena iblis mencobai saudara. Jangan salah mengerti hal ini ya. Jadi sekalipun datang dari si jahat tidak berarti kita setuju untuk jatuh. Karena dia mencobai aku. No. Jadi saudaraku, pencobaan baik Allah sendiri yang kerjakan atau yang dari iblis tidak lepas dari kendali Allah. Allah kendalikan semuanya dan Allah bisa memakai semuanya sebagai alat untuk kemuliaan namanya. Tinggal bagaimana kita memainkan peran kita. Karena waktu Allah pun mencobai kita dalam pengertian pengujian, kita juga bisa berhasil, tapi juga bisa gagal. Waktu iblis mencobai kita juga bisa berhasil menanganinya, tapi kita juga bisa gagal. Maka sangat bergantung relasi kita kepada Tuhan dan bukan pencobaannya. Jadi jangan menyalahkan iblis karena mencobai saudara. Ya, jangan kambing hitamkan iblis yang sudah hitam itu, saudara. Ya. Lalu bilang ini karena iblis dan seterusnya. Oh, Anda yang lemah. Anda yang salah. Koreksi diri. Lebih bagus mengaku dosa di hadapan Tuhan dan minta tolong sama dia. Ya, karena kita sudah kalah dalam pencobaan. Oleh karena itu, saudara, kita mesti bijak menyadari ini. Dari mana datang pencobaan? Dari si setan atau dari Tuhan? Tetapi lebih perlu lagi bijak. Dari manapun datangnya, kita bisa menang. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan. Itu yang penting ya. Nah saudaraku, sekarang kita melihat dosa dan pencobaan. Apakah orang dicobai karena dosa? Nah ini hati-hati ya. Saya harus mengingatkan saudara. Pencobaan sekali lagi bukanlah dosa. Loh, waktu Allah mencobai Abraham dengan meminta anaknya apa karena dia dosa? Kan tidak. Tidak ada kaitannya dengan dosa. Atau lebih jelas lagi, dalam Matius 4 ayat 1. Ketika Roh Kudus membawa Kristus Yesus Tuhan kita ke padang gurun. Untuk apa? Untuk dicobai, saudara. Baca baik-baik ya. Roh Kudus membawa orang untuk dicobai. Jadi jangan saling ngerti Roh Kudus. Jangan pikir Roh Kudus itu yang mulus-mulus terus, yang enak-enak terus. Begitu ya. Awas, jangan terlalu sempit. Baca Alkitab baik-baik. Jangan ada satupun yang terlewat. Roh Kudus membawa Kristus untuk dicobai. Dan Roh Kudus yang sama juga mungkin sedang memimpin engkau untuk mengalami pencobaan dalam hidupmu. Awas, hati-hati. Jadi, pencobaan itu sendiri bukan dosa. Pencobaan itu alat. Yang dosa adalah kalau kita gagal terhadap pencobaan itu. Yang dosa adalah kalau kita jatuh terhadap pencobaan itu. Jadi waktu kamu dicobai, itu bukan karena soal dosa, saudara. Jadi waktu kamu dicobai, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana kita memenangkannya, itu persoalannya. Tetapi, saudara, mencobai Tuhan memang dosa. Nah ini harus dibedakan ya. Pencobaan yang datang dari Tuhan atau dari iblis itu bukan soal dosa. Oke? Bukan dosa. Tetapi hasil daripada pencobaan itu jatuh atau bangun, nah itu yang dosa. Namun, kalau mencobai Tuhan, memang itu dosa. Keluaran 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Waktu itu orang Israel minta air. Ngomel-ngomel, saudara. Ya. Mereka mulai berdebat dengan Musa sampai Musa marah. Karena Musa mengingatkan mereka. Engkau tidak sedang marah dengan aku, engkau tidak sedang bertengkar dengan engkau. Engkau sedang mencobai Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak mampu memberimu air. Seakan-akan Tuhan tidak mampu memberimu dan memuaskan dahagamu. Saudara-saudara, mencobai Tuhan Allah itu yang dosa. Dan seringkali dalam hidup kita mencobai Tuhan Allah, bukan? Mau tarung-tarungan sama Tuhan. Mau tes-tesan sama Tuhan. Tapi syukurlah kadang-kadang Tuhan itu, kalau kita lihat humornya memang tinggi begitu ya. Mungkin saudara pernah berkata, Tuhan, kalau engkau memang Tuhan sembuhkan aku dari sakitku, aku akan percaya padamu. Lalu saudara sembuh. Banyak orang terus bangga seakan-akan itu iman yang kuat. Maaf saudaraku. Imanmu terlalu lemah. Tuhan tidak tega tidak mengabulkan doamu. Imanmu terlalu cetek sehingga Tuhan mengabulkan doamu. Karena memang pencobaan datang pada kita tidak melebihi batas kemampuan kita, bukan? No, Tuhan anggap belum mampu nanggung. Kalau diberi penyakit terus-terus, belum mampu menanggung. Kalau diizinkan mengalami penderitaan, karena penderitaan yang merupakan kehormatan, menderita untuk Kristus, dianggap belum layak, saudara.
Sehingga waktu doa cespleng, langsung dapat. Lalu engkau bilang, wah senang. Ya memang itulah kelasmu. Wah senang, memang itulah bagianmu. Saya tidak berkata kalau doa dikabulkan, lalu semua lemah iman. Bukan. Tetapi hati-hati ketika engkau mulai menguji Tuhan. Ketika engkau mulai mengatakan, kalau Tuhan begini-begini, aku begini. Saudara. Kalaupun Tuhan mendengarkan doamu, itu bukan karena doamu benar. Tapi Tuhan sedang membentuk engkau, sedang memproses engkau. Tuhan tidak tegang lihat saudara, yang teriak-teriak. Yang kalau imannya cetek, nggak dikabulin, pasti ngambek. Lalu Tuhan bilang sama malaikat kali ya, hei malaikatku kasihani dia. Itu anak nanti kalau nggak dikasih, pasti dia ngomel, pasti dia ngambek, terus lari dari Tuhan. Nah waktu Tuhan tolong saudara, itu juga bukan karena Tuhan butuh saudara. Kasihan saudara. Nah cuman yang dikasihani, seringkali nggak tahu diri. Lalu besar kepala, rasa dirinya paling iman, paling hebat. Itu loh yang kacau. Sombong lah rohaninya katanya istilahnya gitu ya. Sombong rohani. Walaupun ini istilah yang jadi sangat sulit. Orang rohaniwan kok bisa sombong begitu loh. Tetapi sudahlah, itu istilah yang banyak dipakai. Jadi sombong saudara. Nah hati-hati, Tuhan tidak mau itu. Nah oleh karena itu saudara dalam memain pencobaan, hari ini kita pikirkan sama-sama. Pertama, kalau saudara mengalami pencobaan, jangan sampai saudara mempersalahkan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Aku tidak mau begini, aku tidak mau begitu. Jangan sampai mempersalahkan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidup kita? Satu rambut jatuh aja Tuhan tahu kok saudara. Masa iya ada masalah yang gede Tuhan nggak tahu? No. Jangan engkau takut, jangan engkau gentar. Jadi jangan persalahkan Tuhanmu. Tapi kalau mau bertanya minta bijaksana, bolehlah. Engkau boleh berdoa dan berkata, Tuhan apa yang kau kehendaki, supaya aku boleh mengerti. Beri aku bijaksana. It's good. Itu yang saudara perlu, supaya saudara tidak mempersalahkan Tuhan. Yang kedua, lebih-lebih lagi jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Apapun yang kau alami, kesulitan seperti apapun, sakit yang tidak bisa kau terima, kebangkrutan yang tidak bisa kau terima, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhanmu, lalu pergi ke Tuhan yang lain. Tuhan yang palsu, ke dukun, pergi ke dewa-dewa dan seterusnya. Demi Tuhan yang hidup kembali. Itu kesalahan terparah yang kau kerjakan. Itu kebodohan yang paling bodoh yang kau kerjakan, yaitu meninggalkan Tuhan. Tidak ada satu alasan apapun yang kau meninggalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang paling baik bagimu. Termasuk sakit yang kau alami. Termasuk kebangkrutan yang kau alami. Termasuk kesulitan yang paling sulit yang tidak pernah kau bayangi. Yang sedang kau alami sekarang. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetapi yang justru penting bagi kita. Mari kita berkaca diri. Mari kita meminta petunjuk Tuhan. Mari kita mengevaluasi diri. Mari kita melihat iman kita. Mari kita berjalan baik-baik. Mungkin iblis itu datang mencobai kita. Tuhan izinkan. Tapi berseru pada dia. Ia menolong kita. Tuhan sedang mengangkat iman kita. Ia cobai kita. Puji Tuhan. Kita bertumbuh dengan iman kita. Tuhan tidak pernah salah memimpin kita. Tuhan tidak pernah salah menuntun kita. Karena itu, jikalau ia mengizinkan pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, jangan marah padanya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang boleh kami renungkan hari ini. Sempurnakan dalam cinta kasih-Mu. Tuntun pimpin kami. Berdasarkan kerelaan kehendak-Mu. Dalam menghadapi hidup kami, kesulitan yang kami alami. Kiranya jangan sampai kami berdosa pada-Mu ya Tuhan. Tolong kami. Supaya kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih daripada itu ajar-ajari kami supaya paham. Mengerti seutuhnya. Mengapa pencobaan itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena doa ini.